Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Jayani Alia. Kali ini izinkan saya untuk memberikan informasi atau tips bagaimana cara mengaktifkan akun Office 365 dan masuk ke kelas Teams dengan menggunakan ponsel atau Android. Perlu diketahui bahwa beberapa jenis Android tidak dapat digunakan untuk mengaktifkan Office 365 karena fasilitas browser yang ada di dalamnya biasanya tidak support terhadap Office 365, sehingga perlu disiasati dengan menggunakan cara lain agar Office 365 dapat diaktifkan dari ponsel dan dapat digunakan untuk sesuai dengan fungsinya. Baiklah, untuk mengaktifkan akun Office 365 dari ponsel, salah satu caranya adalah kita mengaktifkannya melalui aplikasi Microsoft Teams. Jadi pertama-tama kita install dulu Microsoft Teams di dalam ponsel kita. Microsoft Teams dapat diperoleh dengan gratis dari Play Store yang sudah ada di ponsel kita. Kita install sampai sukses dan setelah itu kita buka. Setelah Microsoft Teams terinstall di ponsel kita, maka icon daripada Microsoft Teams tersebut sudah akan tampil di dalam ponsel kita, layar awal dari ponsel kita. Nah, pada posisi ini kita sudah bisa buka. Seperti aplikasi-aplikasi lain yang biasa kita install, setelah proses penginstalan, maka aplikasi tersebut akan tampil di layar depan dari ponsel kita. Nah, sedemikian pula Microsoft Teams yang sudah diinstal, maka akan tampil Teams itu di dalam ponsel kita layar awalnya. Nah, sekarang kita buka. Setelah kita buka, maka kita akan diantarkan pada halaman permintaan untuk masuk. Di halaman inilah pintu awal untuk login atau masuk di dalam akun kita, akun yang kita peroleh dari admin immsultra.com. Nah, di sini kita ketikkan email kita. Yang dimaksud dengan email di kotak ini adalah akun Office 365 yang kita peroleh dari admin immsultra.com yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu guru atau dosen kita. Di situ kita tampilkan atau kita ketikkan di kotak ini. Kemudian kita klik masuk. Pada penampilan berikutnya, kita diminta untuk memasukkan sandi di sini, tempat ini. Kita ketik sandinya. Kemudian setelah kita ketik sandinya, sandi yang diketik di sini adalah sandi atau password yang kita peroleh dari admin immsultra.com yang sudah dibagikan oleh Bapak atau Ibu guru atau dosen kita yang saat ini saya yakin sudah berada di tangan Anda semua. Kita masukkan di sini. Setelah masuk, setelah diketikkan, maka kita klik masuk atau login. Nah, pada penampilan berikutnya kita akan diminta untuk mengganti kata sandi kita. Jadi kata sandi yang diperoleh dari Bapak atau Ibu guru dosen kita tadi adalah sandi yang dibagikan dalam dokumen umum, dokumen yang bersifat publik, sehingga masih rentan diketahui atau bisa dibuka oleh orang lain. Oleh sebab itu, admin mewajibkan kita untuk mengganti akun sebelum kita aktifkan. Nah, disinilah tempat untuk menggantinya. Saya mau jelaskan ada 3 list di sini yang akan kita isi. Pada list pertama di bagian atas, di situ kita masukkan sandi saat ini atau sandi yang kita peroleh dari Bapak
ibu guru atau dosen kita yang sudah dibagikan itu, atau sandi yang tadi kita pakai masuk di awal tadi. Nah, setelah itu kita masukkan sandi baru. Nah, inilah sandi yang akan berlaku untuk sandi yang akan Anda pakai selamanya pada login berikutnya di sandi ini. Sandi baru yang kita akan masukkan. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa syarat dari sandi di dalam Microsoft itu yang pertama semuanya terdiri minimal 8 digit. Ya, 8 digit. Kemudian di dalam 8 digit tersebut harus terdiri dari 3 unsur, yakni ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada angka. Terserah mana yang mau didahulukan, mau angka duluan, mau huruf kecil duluan, atau huruf besar, atau diacak berganti-gantian, itu sesuka hati kita. Intinya adalah harus ada ketiga unsur tersebut di dalam password kita, dan kita tidak boleh memasukkan unsur-unsur lain seperti kode atau simbol dan lain-lain di dalam password tersebut. Nah, setelah kita mengetikkan password kita di list bagian kedua atau bagian tengah, maka password tersebut atau sandi tersebut kita ulangi pada konfirmasi sandi di bawahnya. Nah, kalau kita yakin bahwa sandi baru dan konfirmasi sandi ini sudah sama persis digitnya termasuk huruf kapitalnya atau huruf besarnya, huruf kecilnya dan angkanya, maka kita klik masuk atau login. Nah, setelah kita klik login, maka kita akan diantarkan di tempat ini. Nah, pada halaman berikutnya muncul tempat untuk masuk ke dalam Microsoft Teams. Nah, di sini sudah tahap masuk ke Microsoft Teams. Namun perlu saya jelaskan di sini bahwa pada beberapa kasus, pada beberapa merek ponsel, di situ sebelum tampil halaman ini pada saat login pertama tadi, sebelum tampil halaman ini biasanya akan ada permintaan-permintaan seperti permintaan kode kapta atau mungkin permintaan kode-kode gambar yang harus kita sesuaikan posisinya. Nah, itu seperti biasa, seperti yang sering kita lakukan untuk memulai sebuah aplikasi, termasuk aplikasi game dan sebagainya, sering muncul seperti itu, dan itu tinggal disesuaikan saja. Kebetulan ponsel yang saya gunakan ini tidak meminta itu, sehingga dia langsung masuk ke halaman ini. Nah, jadi saya ulangi bahwa dalam kasus-kasus tertentu pada merek-merek ponsel tertentu, sebelum tampil halaman ini, biasanya setelah kita masuk di sandi tadi, akan ada permintaan-permintaan seperti kode kapta atau kode gambar, simbol-simbol yang harus kita sesuaikan. Itu seperti biasa sudah umum dilakukan oleh mereka atau oleh orang-orang yang baru pertama kali mengoperasikan sebuah aplikasi di dalam ponselnya. Itu sudah biasa. Oke, dari sini kita klik terus berikutnya atau next sampai muncul kata mengerti. Ya, di dalam bagian ini kita klik berikutnya, kemudian titik terang ini akan pindah ke sebelahnya selama 2 kali. Kemudian setelah muncul mengerti, kita klik mengerti itu, maka kita akan langsung diantar ke sini. Nah, dalam posisi ini, maka akun kita itu sudah aktif. Karena kita sudah berhasil menggunakannya atau menggunakannya di dalam masuk kelas Teams. Jadi ini kita sudah masuk di aplikasi Microsoft Teams, namun kita belum masuk di kelas, tapi aplikasi Microsoft Teams dengan menggunakan akun kita sudah aktif. Nah, dari sini kita klik Teams di bagian bawah. Ini ada Teams. Biasanya juga ini tertulis TIM, TIM. Biasanya seperti ini tertulis Teams ya. Kita klik ini, kita akan diantar ke halaman berikutnya. Ini halaman Microsoft Teams, halaman aplikasi Microsoft Teams. Di sini terdiri dari bulatan kecil di kiri atas ini adalah simbol daripada
akun kita atau user kita atau profil kita, ya, simbol dari profil Microsoft kita itu tampil di sini. Kemudian ada tulisan Teams, ya. Kemudian ada titik 3. Nah, kemudian ada pencarian kalau kita ingin mencari sebuah kelas. Nah, sekarang saya mengandaikan atau saya menganggap bahwa Anda semua sudah atau dosen Anda semua sudah membuat sebuah kelas untuk dipakai belajar di dalamnya. Nah, dosen tersebut tentu sudah membagikan kode kelas untuk dipakai masuk oleh mereka yang akan mengikuti pembelajaran atau perkuliahannya. Nah, bagaimana cara masuk ke dalam kelas tersebut? Kita ambil titik 3 di kanan atas seperti sini. Nah, titik 3 ini kita klik, maka akan muncul menu-menu di bagian bawah. Ya, bagian bawah ini untuk Android, ya. Menu di bagian bawah ada kelola Teams. Kalau kita punya tim sendiri atau kita punya kelas sendiri, untuk kita atur, kita kelola, kita ambil di bagian atas. Kemudian ada buat tim baru. Kalau kita mau membuat grup baru, perlu diketahui bahwa untuk membuat kelas Teams itu, maka lisensi akun kita harus lisensi fakulti atau lisensi dosen. Tapi kalau lisensi mahasiswa, lisensi students, maka kita bisa membuat tim baru tetapi hanya dalam bentuk grup seperti grup WA dan lain-lain. Kita di situ tidak ada tombol-tombol tugas dan lain-lain. Kemudian di bagian berikutnya ada telusuri Teams. Kalau kita ingin mencari tim yang sudah memasukkan kita atau tim yang sudah ada untuk kita bergabung atau minta bergabung, kita telusuri di situ. Dan di sini bagian paling akhir ada bergabung dengan tim menggunakan kode. Inilah yang harus kita pilih apabila dosen kita atau guru kita sudah membuat tim dan sudah membagikan kodenya kepada kita sebagai siswa atau mahasiswanya. Nah, kalau kita klik ini, maka kita akan diantarkan pada satu kotak dialog, yakni permintaan untuk memasukkan kode kelas yang sudah dibagikan oleh Bapak atau Ibu dosen kita. Nah, kita masukkan kode kelas di sini. Perlu diperhatikan tentang huruf kecil, huruf besar, atau simbol-simbol apa saja atau angka yang ada di dalam kode tersebut harus diketik sesuai dengan kode yang kita peroleh dari Bapak atau Ibu guru dosen kita. Nah, setelah itu kita klik gabung, maka kita akan dibawa pada kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru atau dosen kita. Nah, disinilah tempat kita akan belajar, mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran dan pembimbingan atau perkuliahan dari dosen kita, sehingga kita bisa mengikuti seluruh paket-paket materi atau bahan ajar yang telah dipersembahkan oleh Bapak Ibu guru atau dosen kita. Sampai di sini kita sudah resmi masuk ke dalam kelas dan akun kita sudah aktif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.